Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alal iman. Alhamdulillahi alal islam. Alhamdulillahi alal Qur'an. Alhamdulillahi ala Ramadan. Salatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi tabi'ina wa ashabihil kiram amma ba'd. Pemirsa Ratona TV Hikmah Ramadan Subuh yang saya hormati, suatu hari tokoh besar bernama Imam Hasan Al-Bisri sedang berjalan di sebuah pasar di kota Basrah. Datang seseorang menghampirinya dan bertanya kepada beliau, "Ya Aba Ishaq, hai Abu Ishaq," panggilan untuk Imam Hasan Al-Bisri. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan ud'uni astajib lakum, mintalah niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Nah saya ini, kata orang yang bertanya tadi itu, sudah lama meminta, sudah lama memohon, namun permintaan saya belum dipenuhi, permohonan saya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa dengan saya ini? Apa saya salah doa? Atau ketika saya berdoa Tuhan tidak dengar sehingga doa saya belum dikabulkan oleh Allah? Hadirin pemirsa Ratona TV Hikmah Ramadan Subuh yang saya hormati, mendengar pertanyaan itu Imam Hasan Al-Bisri tersenyum. Lantas beliau menjelaskan, doamu belum diterima, permohonanmu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya cuma satu, hatimu mati. Hati yang mati tidak dapat menyampaikan getaran ke arsy-Nya Allah terhadap doa-doa yang kamu panjatkan. Lebih lanjut, apa sih penyebabnya hati itu mati sehingga doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Hasan Al-Bisri menjelaskan ada 4 faktor yang menjadi penyebab hati itu mati sehingga doa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab yang pertama, beliau mengatakan, ara'tumullaha walan tu'tuhu haqqan. Kamu kenal Allah, namun kamu belum pandai mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal Allah, kenal. Siapa sih yang tidak kenal Allah? Yang menciptakan alam semesta ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan gunung, lautan, semua yang ada di alam di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal kita. Namun setelah kita mengenal Allah, dekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah? Salah satu alat komunikasi vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah mendirikan sholat. Bagaimana penjagaan waktu sholat kita? Sudahkah kita meninggalkan urusan dunia ketika suara azan dikumandangkan untuk menunaikan sholat? Atau kita masih asik dengan pekerjaan kita, asik dengan komputer kita, asik dengan laptop kita, asik dengan HP kita? Atau kita bergegas menuju di mana suara azan dikumandangkan untuk menunaikan sholat? Ini yang harus menjadi muhasabah, introspeksi. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini. Ini tempat untuk mengoreksi diri, mengintrospeksi, muhasabah, memperbaiki diri. Bagaimana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus sholata li zikri. Aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mendekatkan dirimu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin dekat dengan Allah, pelihara sholat. Ingin dekat dengan gubernur, ikuti aturan yang diaturkan oleh protokol gubernur supaya kita dekat dengan gubernur. Ingin dekat dengan Pak Wali Kota, ikuti aturan yang diaturkan oleh protokol wali kota. Dekat dengan gubernur saja enaknya luar biasa. Dekat dengan wali kota saja nyamannya luar biasa. Apalagi kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah, siapa sih yang bisa menghalangi kalau Allah berkehendak memberikan berkah yang banyak dalam kehidupan ini? Siapa sih yang bisa menghalangi kalau Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita? Memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita? Siapa yang bisa menghalangi kalau Allah yang berkehendak? Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya jaga waktu-waktu sholat kita. Hadirin pemirsa Ratona TV Hikmah Ramadan Subuh yang saya hormati. Kemudian lebih lanjut,
Imam Hasan Al-Bisri menjelaskan faktor yang kedua. Kenapa sih doa kita, doamu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, qara'tumul Qur'an walan ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an, namun kamu belum pandai mengamalkan isi daripada Al-Qur'an itu. Quran diturunkan memang untuk dibaca. Dengan membaca itu belum merupakan salah satu ibadah. Ibadah berarti bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, gemar kita memaksimalkan kita untuk bertadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, bahkan berusaha 1 hari 1 juz, bahkan ada 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Al-Qur'an diturunkan memang untuk dibaca. Bahkan membaca Al-Qur'an, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." La akulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadirin pemirsa Ratuna TV yang saya hormati, selanjutnya mari kita lanjutkan nanti insyaallah setelah pesan-pesan berikut ini.